Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang factory overhead departmentalization. Nah, ini nama-nama dari anggota tim kami, tim Argentum. Ada Diansyah Kusumawardana, ada Cindy Fatmasari, ada Hidayat Primadi, ada Putri Diana Madia, dan ada Nikolaus Christmas Ananda Pratama. Kali ini kita akan membahas mengenai pengertian pembebanan overhead secara departemental, tahapan menghitung departemental overhead rate, 3 metode distribusi service departemen factory overhead, contoh soal metode distribusi service departemen, serta contoh perusahaan dengan factory overhead departemental. Oke, sekarang kita masuk terlebih dahulu pada apa sih pembebanan factory overhead secara departemental. Jadi sebelum itu kita harus tahu departementalisasi itu adalah kegiatan membagi pabrik jadi bagian-bagian. Contohnya departemen produksi. Di situ ada cutting departemen, assembly departemen, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada departemen jasa. Di sini berkontribusi secara tidak langsung. Contohnya keamanan dan administrasi. Nantinya, FOH yang dihasilkan dari tiap departemen, baik produksi maupun jasa, ini akan dibebankan kepada departemen produksi tersebut. Kenapa hal ini dilakukan? Karena ini bertujuan untuk menghasilkan perhitungan biaya produksi yang lebih baik dan meningkatkan pengendalian yang bertanggung jawab atas biaya overhead tersebut. Jadi kita akan tahu, contohnya Departemen A menggunakan FOH sebesar 100 misalnya, dan Departemen B menggunakan sebesar 80. Nah, hasil yang didapat ini akan menjadi bahan evaluasi apabila tidak sesuai karena memperlihatkan biaya yang digunakan setiap departemen secara nyata. Nah, ini polanya. Producing departemen di sini yang mengolah dari raw material hingga finish good. Nah, dia akan membutuhkan factory overhead baik dari produksi departemen itu sendiri maupun dari service departemen. Nah, nanti dari service departemen ini, contohnya power departemen, maintenance departemen, dan general departemen ini akan mengalokasikan factory overhead yang digunakan pada setiap departemen produksi. Jadi power departemen akan membebankan FOH kepada desain departemen, cutting departemen, dan assembling departemen. Begitupun seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pembebanan factory overhead secara departemental. Baik, bagian selanjutnya adalah tahapan menghitung departemental overhead rate. Nah, langkah yang pertama, cara kita mengetahui menetapkan tarif overhead departemental. Yang pertama adalah mengestimasi total overhead departemen produksi dan departemen pendukung pada level ekspektasi dari aktivitas. Nah, langkah ini disebut budgeted overhead. Jadi sebelum kita langkah pertama yang harus dilakukan, mengetahui dulu overhead apa saja yang ada dalam pabrik atau perusahaan tersebut, supervisor, indirect labor, dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah membuat factory survey. Jadi kita harus menyiapkan suatu survey. Nah, nanti tujuannya itu survei ini untuk mendistribusikan biaya overhead tidak langsung departemen dan biaya departemen pendukung. Contohnya kayak jumlah karyawan, kilowatt hours, dan lain-lain. Langkah yang ketiga adalah alokasi cost ke masing-masing departemen. Jadi tadi yang dari survei tadi kita bisa mengalokasikan biaya tidak langsung dan biaya pendukung. Kita bisa alokasi cost ke masing-masing departemennya. Selanjutnya, setelah kita alokasikan, kita distribusikan semua biaya service departemen ke producing departemen. Setelah kita distribusikan sesuai dengan proporsi yang berdasarkan factory survey tadi, kita dapat menghitung departemental overhead rate-nya. Bagaimana caranya? Dengan membagi tiap overhead departemen produksi dengan basis alokasinya. Basis alokasinya berdasarkan direct labor hours, machine hours, dan direct labor cost. Oke, selanjutnya ada metode dalam distribusi service departemen FOH. Apa saja metodenya? Yang pertama direct method, yaitu biaya departemen pendukung hanya didistribusikan ke departemen produksi saja. Yang kedua ada step method atau metode berkelanjutan, biaya departemen pendukung didistribusikan secara berurutan. Lalu yang ketiga ada algebraic method atau metode aljabar, yaitu departemen pendukung dianggap saling berkaitan satu sama lain. Direct method. Jadi ketentuan dari direct method ini, biaya hanya dialokasikan ke departemen produksi yang menikmatinya. Tidak ada departemen pembantu yang memakai jasa departemen pembantu yang lain. Jadi dari departemen pembantu A akan dialokasikan ke departemen produksi 1, kemudian 2, dan 3. Lalu dilanjutkan departemen pembantu B mengalokasikan ke departemen produksi 1, 2, dan 3. Lalu ada step atau sequential method atau metode bertahap. Ketentuannya, bila jasa yang dihasilkan departemen pembantu digunakan departemen produksi dan departemen pembantu lainnya. Pengalokasian bertahap dari departemen pembantu, kemudian departemen produksi.
Contohnya jadi, Departemen Pembantu A mengalokasikan ke Departemen Pembantu B terlebih dahulu, baru dialihkan ke Departemen Produksi 1, 2, dan 3. Lalu Departemen Produksi B nanti akan disesuaikan dulu, lalu dialokasikan ke Departemen Produksi 1, 2, dan 3. Lalu yang terakhir ada simultaneous atau algebraic method. Ketentuannya, hubungan timbal balik antar departemen pembantu juga diperhitungkan. Bagaimana caranya? Jadi departemen pembantu A dia mengalokasikan ke departemen pembantu B, lalu dialihkan departemen produksi 1, 2, dan 3. Sedangkan departemen pembantu B juga mengalokasikan ke departemen pembantu A, lalu dialihkan departemen produksi 1, 2, dan 3.